harus tetap semangat dan tidak bermalas-malasan belajar walaupun di rumah masing-masing. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem organ dan organisme, di mana kompetisi dasarnya yaitu 3.6, yaitu memahami sistem organisasi dari tingkat sel hingga tingkat organisme. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mungkin ada baiknya kita mengulas lagi tentang materi pada minggu lalu, yaitu tentang organ. Nah, ada yang ingat apa yang dimaksud dengan organ? Ya, organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Nah, di mana dari organ inilah nanti akan menjadi sistem organ. Sistem organ ini adalah kumpulan organ yang bekerja sama, yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi dan tujuan tertentu yang lebih kompleks di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas tentang sistem organ yang terdapat pada manusia atau hewan. Nah, di mana salah satu yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu sistem pernapasan atau respirasi. Nah, fungsi dari sistem respirasi ini yaitu tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, di mana tubuh akan menyerap oksigen dan mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, adapun organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan ini yaitu seperti rongga hidung, tenggorokan, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, yang kedua yaitu sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini berfungsi untuk mengubah zat makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang lebih halus sehingga mudah diserap oleh usus. Adapun organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan ini seperti mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar sampai ke rektum. Baik, yang selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang sistem transportasi atau sirkulasi. Nah, apa sih fungsi dari sistem sirkulasi ini? Fungsi dari sistem sirkulasi adalah untuk mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan sari makanan berupa molekul-molekul organik. Contohnya yaitu glukosa. Nah, di mana sistem ini juga berfungsi untuk mengangkut zat sisa hasil metabolisme untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, adapun organ-organ yang berperan dalam sistem transportasi ini yaitu seperti jantung, arteri, vena, pembuluh limpa, dan kelenjar limpa. Nah, yang keempat yaitu kita akan membahas tentang sistem gerak atau otot. Nah, di mana sistem ini berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh dan sebagai pergerakan mekanik. Nah, juga berfungsi untuk menyimpan glikogen. Nah, adapun organ yang berperan dalam sistem gerak otot ini seperti otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem koordinasi. Nah, fungsi dari sistem koordinasi ini yaitu untuk mengatur atau mengkoordinasi segala aktivitas di dalam tubuh. Nah, adapun dalam sistem koordinasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Di mana sistem saraf ini terkait terhadap penerimaan rangsangan dari luar. Nah, biasanya penerimaan rangsangan ini terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Nah, sedangkan sistem hormon ini lebih kepada menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan reaksinya relatif lebih lambat dibandingkan dari sistem saraf.
Selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Nah, di mana sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Nah, di mana ketika tubuh tidak mengeluarkan zat-zat hasil sisa metabolisme ini, maka akan menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, adapun organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini seperti contohnya ginjal. Ginjal akan mengeluarkan urin. Nah, contoh lainnya itu seperti kulit. Kulit akan mengeluarkan keringat. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Nah, ada yang tahu apa itu sistem reproduksi? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, di mana sistem reproduksi itu sendiri terbagi menjadi sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina, di mana organ-organ pada sistem reproduksi jantan itu seperti testis, vas deferens, epididymis, kelenjar prostat, dan uretra. Nah, sedangkan organ reproduksi pada betina yaitu seperti induk telur, rahim, dan vagina. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sistem rangka. Nah, apa sih fungsi dari sistem rangka ini? Nah, fungsi dari sistem rangka ini yaitu sebagai pemberi bentuk tubuh dan tempat lekatnya otot-otot, serta melindungi bagian lunak di dalam tubuh. Nah, adapun salah satu lagi fungsi dari sistem rangka ini yaitu menyimpan mineral. Nah, pada vertebrata atau hewan yang bertulang belakang ini sistem rangka ini terbagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh-contoh tulang rangka pada gambar yang telah disajikan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama yaitu sistem pengangkut atau transportasi. Fungsi dari sistem pengangkut ini yaitu untuk mengedarkan air, unsur hara, dan zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui pembuluh kayu seperti xilem dan pembuluh tapis yaitu phloem, di mana ini terdapat pada berkas pembuluh yang terletak di akar, batang, dan daun. Dan yang kedua yaitu sistem pernapasan atau respirasi, di mana sistem pernapasan ini hampir sama dengan sistem pernapasan pada hewan atau manusia, di mana fungsinya yaitu sebagai keluar masuknya udara berupa oksigen dan karbon dioksida untuk pembentukan dan pembongkaran energi yang diperlukan oleh tumbuhan. Dan kegiatan ini dilakukan oleh organ stomata, lentisel, dan akar, terkhusus pada akar gantung. Nah, baik, sistem organ pada tumbuhan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu sistem evaporasi atau penguapan, di mana sistem evaporasi ini berfungsi sebagai pengeluaran uap air atau air ke udara bebas. Ini biasanya dipengaruhi oleh suhu di lingkungan, baik itu suhu panas ataupun suhu dingin. Di mana ini biasanya terjadi pada bagian daun dengan stomata dan lentiselnya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Sebagaimana yang terdapat pada pada sistem reproduksi pada manusia atau hewan, sama halnya dengan sistem
reproduksi pada tanaman, yaitu berfungsi untuk alat perkembangbiakan untuk memperbanyak keturunannya. Nah, di mana organ yang berperan dalam sistem reproduksi pada tanaman tumbuhan ini tentu berbeda dengan sistem reproduksi yang terdapat pada hewan atau manusia, di mana organ yang berperan yaitu seperti benang sari, putik, bakal buah, dan bakal biji. Nah, baik, sistem organ pada tumbuhan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu sistem gerak. Nah, biasanya sistem gerak pada tumbuhan ini berkenaan dengan respon terhadap rangsangan dari luar. Nah, di mana bisa kita ambil contohnya pada daun putri malu. Nah, ketika kita sentuh, biasanya daunnya akan menguncup. Nah, ini merupakan salah satu respon tumbuhan terhadap rangsangan yang diberikan manusia. Baik, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai organisme. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan organisme? Ya, organisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, artinya alat. Nah, sedangkan secara definisi, organisme itu adalah kumpulan molekul-molekul yang saling berhubungan sedemikian sehingga mampu berfungsi secara stabil dan bersifat hidup. Baik, perlu kita ketahui bahwa organisme ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Nah, di mana organisme uniseluler adalah organisme bersel satu. Nah, biasanya organisme bersel satu ini sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita melihatnya harus dengan menggunakan mikroskop. Nah, contohnya itu seperti amoeba, protista, dan lain-lain. Nah, sedangkan organisme multiseluler ini adalah organisme yang sudah tersusun dengan kompleks yang berasal dari sel-sel sehingga membentuk jaringan, dari jaringan membentuk organ, dari organ membentuk sistem organ, maka muncullah suatu sistem yang kompleks. Nah, itu disebut dengan organisme multiseluler. Nah, contohnya itu seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu tadi dia materi mengenai sistem organ dan organisme. Nah, Ibu berharap kalian mampu memahaminya dengan baik. Pesan Ibu semoga selalu semangat dan terus giat belajar walaupun di rumah masing-masing. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan penjelasannya. Satu lagi, jika ada pertanyaan